Firman Tuhan hari ke-162 2024, buku Rut pasal 2 ayat 12, dengan perikop, Rut bekerja di ladang Boas dan diberkati oleh Boas karena kesetiaannya pada mertuanya Naomi dan Tuhan. Pada pagi ini, di hari yang ke-162 tahun 2024, diambil dari kitab Rut pasal 2 ayat yang ke-12, dengan perikopnya Rut bekerja di ladang Boas. Sebagai ayat inti pada pagi hari ini, yaitu Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau berlindung. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kemudian untuk mendukung sebagai bacaan kita pada pagi hari, yang diambil dari surat Paulus ke jemaat Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kerendahan dan kebesaran Kristus. Jadi kerendahan hati dan juga kebesaran daripada Kristus. Bacaan malam juga surat daripada Paulus ke jemaat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 30. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sekarang kita melihat perikop daripada bacaan hari ini atau yang hari ini. Rut bekerja di ladang Boas. Siapakah Rut itu? Ini dulu yang mau kita tanya ya. Rut adalah seorang perempuan Moab yang menjadi menantu Naomi. Dan Naomi seorang wanita Israel. Rut terkenal karena kesetiaannya kepada Naomi dan keyakinannya pada Tuhan Allah Israel. Sehingga Rut mengatakan bahwa kemana ibu pergi, saya juga ikut. Dan di mana ibu meninggal, saya juga di situ. Dan Tuhan Allah yang disembah ibu, saya juga menyembahnya. Kalau kita tahu, Rut adalah anak daripada Raja Moab, Eglon. Nah, dan Rut ini suaminya adalah Malon, anaknya Elimelek yang istrinya Naomi. Dan mereka waktu itu tinggal di Moab, sehingga dia mengambil suami orang Moab. Nah, kemudian setelah suaminya berkeluarga dengan dia selama 10 tahun di Moab, tapi tidak punya anak. Nah, kemudian setelah suaminya meninggal, yaitu Malon, ya, dan kebetulan ada 2 anaknya Elimelek, yaitu Naomi, yaitu Malon dan Kilion, ya. Nah, Kilion itu kawin kepada Orpa.
anaknya Harpa, ya. Nah, Harpa ini adalah dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga supaya tidak ada penindasan di Israel. Nah, kita tahu bahwa Eglon, ayahnya Ruth, itu sangat keras dan menindas Israel, ya. Dia ada Moab tapi menindas Israel. Tetapi Tuhan memilih Harpa, ya, ayahnya Orpa, istrinya Kilion, ya, membunuh Eglon. Nah, sehingga Israel bisa ada kebebasan, ada kemerdekaan di sana. Nah, jadi dua menantu Naomi, yaitu Ruth dan Orpa, dari anaknya Malon dan Kilion. Jadi 10 tahun meninggallah suaminya setelah 10 tahun berkeluarga. Nah, sehingga Naomi merasa sedih, ya. Dan dia mendengar berita bahwa di Israel ada musim panen gandum, ya. Jadi sudah mulai panen. Sehingga dia menginginkan pulang ke Israel. Naomi mengajak kedua mantunya, kita pulang ke Israel, tapi saya mohon kalian pulanglah kepada keluargamu, karena kau tidak punya anak dari anak saya. Itu dipesan ke Naomi. Nah, kalau Orpa, dia pergi ke ayahnya, ke kampung halamannya, yaitu Harpa, ya, karena memang termasuk raja di Moab. Nah, tapi dia juga sangat menangis, rangkulan dengan Naomi, dan dia pulang. Tetapi kalau Ruth, dia sangat setia, ya, dan juga mungkin karena latar belakang di kampungnya pun, ya, Eglon kita tahu adalah raja yang menindas, sehingga Ruth memutuskan untuk pergi bersama Naomi. Kemanapun kamu pergi, saya ikut. Di mana kamu meninggal, saya juga ikut. Dan kita tidak mau dipisahkan kecuali diceraikan kematian. Itulah kesetiaan daripada Ruth kepada Naomi. Nah, sehingga Naomi membawa dia ke Israel. Nah, kemudian setelah berada di Israel, ya, pada suatu hari, ya, Ruth izin kepada Naomi. Dia minta izin untuk pergi memungut gandum. Nah, karena di Israel itu biasa ada pemungut bayangan, ya. Jadi ada yang pemungut gandum itu yang menuai pekerja-pekerja pasti tidak bersih. Pasti ada yang tercecer. Jadi Ruth ingin mengumpulkan yang tercecer tersebut supaya ada makanan mereka bersama Naomi. Nah, disitulah, ya, keseriusan Naomi keseriusan Ruth bersama dengan Naomi. Nah, sehingga Ruth diizinkan oleh Naomi untuk pergi ke ladang Boas. Nah, inilah sesuai dengan perikop tadi bahwa dia pergi ke ladang Boas. Nah, kemudian pendek cerita, Ruth pergi ke ladang Boas dan bekerja seperti pekerja-pekerja lainnya, tapi dia dari belakang mengambil gandum yang tercecer. Nah, pada waktu itu Boas datang dari Bethlehem, ya. Nah, kemudian setelah Boas melihat ada seorang wanita yang bekerja di sana yang belum dikenal, dia tanya kepada mandornya, siapa wanita itu, katanya. Nah, dijawab oleh mandornya, dia orang asing, datang dari Moab, dan
dia minta izin bekerja untuk mengambil gandum yang tercecer dari para pemungut gandum yang dipekerjakan di sini, katanya. Nah, kemudian Boas setelah menanyakan itu, siapa orang itu, dan wanita bangsa Moab, kata mandornya. Nah, maka Moab mengatakan kepada Boas, ya, mengatakan kepada mandor, nah, supaya ia minta izin dan supaya diperbolehkan ikut di belakang para penuai gandum memungut gandum yang tercecer. Nah, jadi itu disampaikan oleh mandor. Dia minta izin, katanya. Dan dia adalah mantunya Naomi. Nah, kita tahu Naomi dengan Boas masih ada hubungan keluarga. Artinya Boas masih anggota keluarga daripada bapaknya Malon dan Kilon, yaitu Elimelek, ya. Nah, kemudian dikatakan oleh mandor, sejak pagi, katanya, dia bekerja terus menerus dan dia baru berhenti setelah istirahat, katanya. Dia terus menerus bekerja. Kemudian Boas merasa sangat hibah dan merasa sangat kasihan. Lantas Boas bertanya, coba dengar dahulu, katanya kepada Rut. Ya. Dan dia menyampaikan kepada Rut setelah mendengar berita dari mandornya. Jadi Boas berkata, tidak usah engkau pergi memungut gandum di belakang orang lain atau di belakang mereka, ya, dan juga di ladang orang lain. Nah, pungut saja di sini bersama pekerja saya yang wanita. Jadi Boas menyarankan kamu tidak usah memungut gandum di tempat lain atau di belakang orang lain, tapi bekerjalah di sini bersama pekerja wanita. Itulah kata-kata daripada Boas setelah melihat Rut bekerja dengan sangat giat secara terus-menerus. Nah, kemudian perhatikanlah kemana mereka pergi mencari gandum atau menuai gandum, ikutlah mereka. Dan jangan jauh dari mereka. Jadi sudah dianggap seperti pegawainya sendiri. Jangan jauh, sama-sama kalian, udah ikut bersama dengan dia. Nah, kalau engkau haus, katanya, ambil minuman di tempayan yang sudah disiapkan oleh pegawainya yang laki-laki. Nah, saya sudah perintahkan supaya mereka tidak mengganggu engkau. Jadi kamu sudah aman di sini. Kira-kira begitu kata Boas kepada Rut. Kamu aman. Kemudian Rut berkata, Pak, saya tidak layak menerima perhatian yang begitu baik dari Bapak. Saya ini orang asing dan tidak seharusnya mendapat perhatian Bapak. Nah, jadi dia merendah. Waduh, saya ini orang asing, orang Moab. Kok diberikan kedudukan sama seperti orang Israel, pekerja-pekerja wanita yang menuai gandumnya itu, kok
sama. Dia bilang, saya tidak pantas, saya orang asing. Dia sadar. Itulah kerendahan hati daripada Ruth. Nah, kemudian Boas menjawab, saya sudah mendengar tentang segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu. Dengan keteguhan hati, bahkan kemana kau pergi, ke situ aku pergi, katanya ke mertuanya. Kemana kau meninggal, di situ aku meninggal. Dan siapa yang kau sembah, itu yang saya sembah. Allah yang kau sembah, itu saya sembah. Disinilah Boas sangat empati, ya, sangat simpati dan empati, sangat merasakan begitu besar setia daripada anak ini. Sampai dikatakan, saya sudah mendengar tentang segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sejak suamimu Malon meninggal. Saya tahu bahwa telah meninggalkan orang dan tanah airmu, orang tuamu, ya, bersama orang-orang yang belum kamu kenal. Jadi kau tinggalkan orang tuamu, kau tinggalkan tanah airmu, dan kau mau bekerja bersama dengan orang-orang yang belum kamu kenal. Dengan demikianlah, maka keluarlah kata-kata daripada Boas yang mengatakan, semoga Tuhan membalas segala kebaikan yang kau perbuat. Semoga kau menerima apa yang patut diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah Israel, karena engkau telah datang untuk berlindung padanya. Inilah kata-kata daripada Boas. Dan itulah ayat hari ini yang bisa kita lihat dalam Rut pasal yang kedua, ya. Ayat 12 seperti ini. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Karena kesetiaan, ya, daripada Rut, ya, sehingga Boas mengatakan kepada Rut, semoga Tuhan membalas segala kebaikanmu. Oh, ini ya sangat dalam, karena Boas itu termasuk orang yang saleh, kaya, tapi dermawan, ya, dia sangat dermawan. Nah, kemudian Rut menjawab, Bapak sungguh baik kepada saya, meskipun saya tidak sama dengan pekerja Bapak. Inilah jawaban daripada Rut. Bapak sangat baik sama, tapi walaupun saya tidak sama dengan pekerja Bapak. Keramahan Bapak sangat menghibur saya. Jadi ini bersambut, gayung bersambut, ya, artinya antara Boas dengan Rut bersambung. Boas menghargai orang yang setia, orang yang jujur, orang yang baik, ya. Dan juga Rut juga akan menyampaikan seperti itu. Nah, pada waktu makan, Boas berkata pada Rut, marilah makan, ini sausnya, katanya. Sangat familiar. Jadi sangat menganggap sudah dirinya sendiri, ya. Artinya mengajak makan. Bahkan ini lauknya, ini sausnya. Maka Rut pun makan bersama
Boas dengan puas. Itulah ayat hari ini, bahwa Boas memberkati Ruth yang bekerja di ladangnya dan setia pada Tuhan dan mertua dengan kerendahan hati. Ya, Boas sangat menghargai sehingga dia mengangkat dia, walaupun orang asing atau orang Moab, tapi dianggap sama seperti orang Israel, bahkan sudah menganggap keluarga sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Boas juga memberikan gandum panggang kepadanya dan Ruth. Jadi apa yang ada pada Boas itu diberikan kepada Ruth. Nah, kemudian apakah akhir cerita ini? Nah, itu kita lihat nanti akan kita coba sampaikan sedikit kelumit tentang Boas dan Ruth di akhir daripada cerita dia. Sekarang kita lihat bacaan pagi ya, di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kerendahan dan kebesaran Kristus. Nah, ini adalah surat Paulus ya. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi ya. Kalian kuat bila bersama Kristus. Nah, ini Paulus mengatakan, karena Kristus ya mengasihimu ya, dan diberikan oleh Roh Allah. Jadi Kristus mengasihi dan juga diberikan oleh Roh Allah. Nah, maka dikatakan janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Jadi jangan mementingkan diri sendiri ya, atau untuk sombong, untuk menyombongkan diri ya. Nah, sebaliknya Paulus mengatakan, hendaklah kalian rendah hati dan empati. Apa arti empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, termasuk merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus dalam penyalipannya untuk keselamatan umat manusia, supaya penyalipan Tuhan Yesus tidak sia-sia bagi umat manusia. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian pesan khusus, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi berjiwalah seperti Yesus Kristus. Bagaimana? Kalau sudah berjiwa seperti Yesus Kristus katanya ya, pada dasarnya ia sama dengan Allah. Ya. Jadi rendah diri dan taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Nah, itulah dikatakan oleh Paulus. Jadi berjiwa sama seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah gambaran dari Allah sendiri. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, untuk menghormati Yesus Kristus, nah maka katanya semua makhluk di sorga, di bumi, dan di bawah bumi ini akan menyembah Dia. Satu pun tidak ada yang tidak menyembah Dia. Makhluk di sorga, di bumi, dan di bawah bumi ini, semua makhluk menyembah Dia. Itulah yang dikatakan oleh pesan khusus daripada Paulus. Nah, kalau begitu, nah, bagaimana dengan kita? Nah, dikatakan ya, dari semua itu mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Jadi merupakan suatu kesepakatan dari semua makhluk di dunia, yang di sorga dan juga di bawah bumi, bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Dan ini sudah dibuktikan ya dalam perikop-perikop sebelumnya, bahwa Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Jadi Bapa bersama-sama dengan aku. Jadi dia jelas.
Apa yang diketahui Bapak, saya juga tahu. Apa yang saya ketahui, Bapak juga tahu. Jadi jelas Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, dan itu digambarkan dalam Trinitatis, konsepsi sistem Allah, Yesus, Roh Kudus. Allah membuat demikian karena Allah tidak boleh langsung bertemu dengan manusia. Nah, dan juga seperti khotbah kemarin, ya, Allah menyetujui kalau Israel minta raja. Ya. Sebenarnya, ya, Allah sendiri yang selama ini raja Israel. Tapi kalau Allah langsung memerintah, ya tidak boleh bermain curang. Karena Allah mengatakan, yang menghormati aku, kuhormati. Tapi yang menghina aku akan kuhina. Ya contoh, Abinadab, ya, Abihu dan Nadab, dua orang itu anaknya Harun, mati dimakan api karena tidak menghormati Allah. Nah, jadi Allah, Yesus, Roh Kudus. Nah, jadi untuk mengamankan dunia, ya, Allah harus campur tangan. Bagaimana dia campur tangan? Ya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tapi waktu Yesus dibaptis, langit terbuka. Datang merpati di atasnya. Dan ada kata-kata Allah, inilah anak kesayanganku. Dia menyenangkan hatiku. Jelas. Ya. Nah kemudian, karena Yesus harus mengakhiri tugasnya di dunia ini, ya, dia berkhotbah selama 3,5 tahun dan dia disalibkan, ya, dan mati dikubur, tapi dia bangkit kembali, ya. Nah, setelah dia bangkit kembali, tentu dia sudah berbentuk roh, tidak mungkin lagi seperti manusia, ya. Dia sudah lagi bukan seperti manusia, tapi sudah semacam roh. Maka masuk rumah pun dia tidak perlu ketok pintu, dia datang saja, ya. Tapi dia belum naik ke surga, ya. Artinya dunia masih bisa melihat dia. Nah, tapi waktu dia mau bangkit atau naik ke surga dari hari yang ke-40, apa dia bilang? Saya akan naik ke surga, dan untuk mengisi kekosongan di dunia ini, maka Bapa akan mengirim rohnya ke kamu. Janji daripada Tuhan Yesus akan mengirim roh Allah untuk menemani kalian selama-lamanya. Karena saya tidak berada lagi di dunia, tugas sudah selesai. Sekarang roh itulah yang akan membantu kalian dalam setiap aktivitas. Nah, inilah yang dikatakan tadi, kerendahan dan kebesaran Kristus. Jadi kebesaran Kristus itu merupakan gambaran bagi kita untuk semua dunia, ya, penduduk surga dan juga makhluk di bawah tanah, untuk memuji dan memuliakan Dia, bahwa Dia adalah Yesus Kristuslah sebagai Allah. Nah, ini perlu kita garis bawahi, ya, bagi umat Kristen, ya. Tapi kita tidak memaksakan kepada umat lain karena ada koridor-koridor yang mengaturnya. Nah, kemudian dalam bacaan malam, ya, yaitu diambil dari surat Paulus juga kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 30. Kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi kalau sudah pengikut Kristus, ya kita hidup baru. Nah, pikiran Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, dikatakan begini: jangan hidup seperti orang-orang yang tidak kenal Allah. Jangan seperti mereka, ya. Kenapa? Pikiran mereka kotor, yang selalu memikirkan negatif, ya. Nah, kemudian tidak taat kepada Allah, ya. Kemudian pikiran mereka gelap, tidak punya pengetahuan tentang Allah, ya, karena Allah juga merahasiakan kepada orang yang memang
tidak benar-benar mau dan